Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya laibu wa lakhaw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan ridhonya jualah kita boleh meringankan langkah kaki kita, menunaikan apa yang menjadi wajib kita selaku rajulun mukminun untuk beribadah melaksanakan solat Jumat. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, Khatib mengambil sebuah tema yang berjudul Kepemimpinan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era globalisasi. Aspek yang melekat dalam konteks kehidupan dunia saat ini adalah kemerosotan akhlak umat manusia. Secara global kita melihat berbagai macam kasus yang terjadi di dunia ini, dan yang paling sangat penting lagi adalah konteks kehidupan kepemimpinan global. Di mana-mana telah terjadi kekacauan, peperangan, bahkan hingga hari ini saudara-saudara kita secara khusus yang ada di Timur Tengah belum kunjung usai dalam peperangan menghadapi bangsa biadab Bani Israel. Satu pukulan yang sangat keras yang Allah berikan kepada kaum mukmin, dan secara spesifik kepemimpinan yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir satu dekade, tinggal menghitung jam, tinggal menghitung hari. 10 tahun lamanya umat Islam tertati-tati, umat Islam merangkak, umat Islam mencari keadilan, dan hingga saat ini tak ada yang menemukannya. Pertikaian, kegaduhan dan perkelahian terjadi di mana-mana. Secara khusus kaum beragama di Indonesia diadu domba. Bahkan yang lebih sangat memprihatinkan, sesama ulama diadu domba. Dalam satu kehidupan rumah tangga tidak bicara soal demos and krator. Kita tidak bicara tentang demokrasi, tetapi dalam satu skala contoh rumah tangga yang sangat kecil terkait dengan kepemimpinan berpulang pada seorang sosok leader, pemimpin. Kepemimpinan itu adalah jamak daripada kemampuan sosok pribadi untuk memimpin. 7 tahun
lamanya kita secara khusus umat Islam menghadapi begitu keras tantangan yang kita hadapi. Ulama-ulama ditangkap dan dipenjarakan, termasuk khatib pribadi. Tidak terkait dengan kejahatan pidana, tidak terkait dengan keburukan merugikan negara, tetapi semua kami, para ulama, para ustadz, para mubalik, dipenjarakan. 10 tahun yang lalu kita memilih seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin aqbira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kata Allah, kami mengutus dan menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahat di satu negeri. Mereka adalah pembohong dan penipu. Dalam sebuah hamparan sejarah-sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang kita saksikan, ambil contoh bukan negara Islam, tapi negara liberal, Amerika. Mereka bukan beragama Islam. Mantan Presiden Amerika teringat dalam satu catatan historik sejarah, Abraham Lincoln bukanlah sosok yang terpelajar, bukanlah sosok yang punya kemampuan secara akademik, tetapi dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, meritokrasi yang kuat, jujur di hadapan masyarakat, mempersatukan kulit hitam dan kulit putih. Tidak disumpah dengan nama Allah ketika mereka dilantik sebagai pejabat presiden. Mereka hidup di negara liberal. Mereka tidak mengenal aturan tauhid, hukum-hukum beribadah. Bagaimana cara untuk menyembah kepada Allah? Karena mereka hidup dalam kekufuran dan kekafiran. Tapi mereka mampu menjalankan praktik Islam secara normatif yang dijalankan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin terbaik sepanjang masa sampai hari ini, 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ini 13 September tahun 2024 Miladiah. Kita masih dalam posisi Rabiul Awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada teladan, ada kebaikan, ada praktik moralitas, etika, akhlak mulia. Bukan kepada semua manusia, bagi mereka yang mengingat Allah dan yang mengharapkan hari kedatangan akhir, yaumil akhir. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak ada pemimpin yang tercatat memiliki 4 kemampuan jiwa, perilaku, karakter, behavior yang kuat sampai hari ini masih dibicarakan oleh dunia. Bahkan bukan orang Islam, catatan sejarah telah menuliskan, berkembang secara luas di dunia, sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart, seorang angkasawan pensiunan NASA Amerika, 100 the great men in the world. Prophet Muhammad, good man, number 1. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama. Telah teruji akhlak, iman,
dan perilaku beliau, moralitas beliau teruji dalam catatan historik. Kini jamaah rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, pemimpin mana lagi yang kita mau jadikan sampel, yang mau kita jadikan sebagai contoh di dunia ini? Pemimpin mana lagi? Orang kafir saja mencatat tentang kepemimpinan beliau, membuat cakrawala kita kembali dibawa pada pemahaman yang lebih luas. Betapa mulia sosok laki-laki yang dihadirkan di tengah dunia ini, penutup dari kunci segala risalah sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu daripada semua nabi. Hamba pribadi, hatib pribadi, 11 Oktober 2006, bukan karena orang Islam, bukan karena petunjuk yang disampaikan manusia Muslim yang ada di dunia ini, tidak. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Hatib bersama istri, anak, rela ikhlas menyebut di hadapan manusia dan di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I witness there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus punya argumen, harus punya disertasi, harus punya tesis. You ucapkan kalimat tauhid yang maha suci, la ilaha illallah, apa maknanya? Dan kalimat Muhammad Rasulullah punya argumentasi yang kuat secara akademik. Bukan dalam golongan mualaf. Mualaf itu adalah golongan orang yang tidak konsisten. Belum tentu mualaf itu berjiwa Islami, berjiwa sebagaimana jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak contoh orang yang masuk Islam kemudian murtad kembali bagaikan kerbau berkubang dalam kubangannya. Bukan mualaf. Orang yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah adalah golongan muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, kata Allah, maka mereka adalah muhtadin. Tahu mukadimah yang Hatib bacakan tadi? Man yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil falah adiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak ada makhluk yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang sesat. Makna daripada ayat ini menjelaskan ketika kita menjadi Muslim, entah dia seorang presiden, entah dia menteri, entah dia gubernur, entah dia wali kota, bupati, pejabat apapun, ketika keluar dari ucapan lidahnya la ilaha illallah, itu ucapan yang tidak mudah, suci, mulia, tidak hanya berkomentar di hadapan manusia, dicatat di sana. Yang paling berat yang di ujung kalimat ini, Muhammad Rasulullah. Kalau antum jamaah rahimakumullah sudah mengucapkan Muhammad Rasulullah, berarti antum mengakui semua nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Nuh sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah antum mengakui itu, tidak hanya pengakuan, seseorang yang dititipkan amanah, seseorang yang diberikan amanah, seseorang yang diberikan kepercayaan. Ketika diberikan kepercayaan harus amanah. Orang yang beriman adalah orang yang amanah.
Orang yang amanah adalah orang yang beriman. Tidak dikatakan kamu beriman kalau kamu tidak amanah. Pemimpin-pemimpin terkait dengan yang terjadi saat ini. Tidak ada bedanya orang masuk Islam dengan pengakuan di hadapan rakyat. Ketika seorang dilantik menjadi pejabat di kalangan kita internal Muslim, disumpah dengan menumpangkan kitab suci Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini dan itu. Bersumpah di hadapan Allah. Sumpah inilah yang kadangkala tidak dipahami oleh para pemimpin kita. Ayat yang Khatib bacakan tadi, innamal hayatud dunya la'ibu wa lakhaw wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta, anak-anak, a'malu wal banuna, harta dan anak-anak. Awas. Ini sangat bahaya. Jatuhnya seorang pemimpin karena al-malu wal banuna, harta dan anak-anak. Al-Quran sudah mencatat, sebelum para pemimpin ini jatuh, Al-Quran sudah mencatat segala kejadian yang pernah, sementara, dan nanti akan terjadi. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsal ila rahmatan lil alamin. Kami utus engkau Muhammad menjadi rahmat, dan kami hadirkan seorang rasul di antara kamu dari tengah-tengah kamu, Nabi Muhammad, yang akan mengajarkan kamu kitab wal hikmat, ma'lam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Itu yang Khatib katakan tadi, segala bentuk kebenaran, segala kejadian, proses kenyataan hidup makhluk di dunia ini yang pernah, sementara, dan akan terjadi, sudah Allah catat. Ma'lam takunu ta'lamun. Kita semua jamaah, hati pribadi tidak tahu, bahkan para nabi pun tidak tahu. Al-Quran diturunkan di setiap regeneration para nabi, dan kunci penutup dari semua nabi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kitab suci yang asli yang dibawa oleh para nabi kecuali Al-Quranul Karim. Bicara tentang Musa ada di Al-Quran, bicara tentang Isa ada di Al-Quran, bicara tentang Ibrahim ada di Al-Quran. Semua rincian secara tematis, secara kontekstualis, teologis, rasional, Al-Quran. Dan Al-Quran ini punya misi sama dengan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur, beliau amanah, beliau tabligh, beliau bijaksana. Fatona. Satu kesempatan beliau pernah mengatakan, andai anak saya Fatimah berbuat salah, saya yang akan menghukum. Pemimpin yang dapat dipercaya antara ucapan dan moral dalam kehidupannya dapat dipertanggungjawabkan. Seorang politisi London, Inggris, British, dia mengatakan, derajat seorang pemimpin bukan lamanya dia bertugas, dia bekerja sebagai seorang pemimpin. Bukan lamanya. Kalau Indonesia 10 tahun 2 periode, tetapi perbuatannya selama dia memimpin.
opini publik berkembang di Indonesia. Dari awal pemerintahan ini sampai ujung pemerintahan ini tidak ada berkah. Tidak menunjukkan keberkahan bagi Indonesia. Dan kami sebagai pendakwah di lapangan keliling Indonesia selalu mengatakan, innallaha ma'as sabirin kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab ma'lam takunu ta'lamun. Rahasia yang belum kamu tahu. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. 10 tahun tidak terasa. Kami masuk penjara, keluar penjara, diadu domba. Dan sampai detik ini, para ulama pun diadu domba. Antara kelompok Balawi dan kelompok Wali Songo. Saya sering menggunakan kalimat, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita. Jangan pernah percaya. Habaib adalah keturunan para nabi. Wali Songo adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Para habaib adalah cucu daripada nabi. Kita sering berdoa, berikan, engkau janjikan ya Allah kepada keturunan-keturunanmu para habaib, juriat para nabi. Kenapa baru kacau sekarang? 7 presiden yang telah berganti. Umat Islam hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Saya masuk Islam mencintai para ulama karena dunia ini ditertibkan oleh ilmu para ulama. Kiwamud dunia biarba'ati asa. Ada 4 orang yang menertibkan dunia ini. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisaqawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Tertindas orang miskin. Tidak apa-apa kita Indonesia tertindas. Negara terkaya di dunia. Hutang pemerintah saat ini. Seorang ekonom almarhum pernah bicara face to face dengan saya. Dia mengatakan, Ustadz, jangankan 10.000 triliun, jangankan 1 juta triliun, Indonesia ini ekonominya seperti membalik telapak tangan. Besok pagi selesai hutang negara ini. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya raya, diberkahi Allah. Kenapa diberkahi? Karena di dalamnya banyak manusia yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir pun mendapat berkah karena keberkahan bangsa ini. Indonesia kaya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Bukan itu yang kita cari. Para pejuang-pejuang mujahid di Timur Tengah, Hamas, mereka mengatakan, kami berjuang bukan untuk kekayaan negara kami. Kami berjuang atas harga diri kami. Harga diri kami. Ini adalah berkah Allah bagi bangsa ini. Kita tinggal menunggu pemimpin yang istiqomah. Dari Joko Widodo, 1 bulan 7 hari lagi, 1 bulan 5 hari lagi, 1 bulan hitungannya. Tampuk kepemimpinan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Doa munajat kita di hari Jumat ini, mudah-mudahan Jenderal Prabowo diberi sehat oleh Allah, diberi kuat oleh Allah, dan tidak mengikuti kezaliman yang dilakukan rezim yang tengah berkuasa saat ini. Nabi SAW melarang mendoakan orang zalim. Man da'a li zalimin bil baqai faqad sabah an yusalli fil ardi. Jangan kamu mendoakan orang zalim di antara kamu. Sesungguhnya siapa yang mendoakan orang zalim, maka mereka mendurhakai Allah
di muka buminya. Susahnya para pendakwah dan ulama-ulama hari-hari ini tidak berani, takut bicara kebenaran, takut dipenjara, takut mati. Persoalannya itu. Saya bukan golongan ulama. Saya hanyalah Allah angkat dari lumpur kafir, ditempatkan di dalam Islam. Ulama tak mau bicara, kami yang bicara. Adapun orang yang diangkat, dimuliakan masyarakat oleh jamaah sebagai ustadz nasional, penjilat, sudah penjilat, pengecut, suka cari kesempatan dalam kesempitan, merapat kepada rezim. Sedikit pengalaman sebelum saya tutup khutbah ini. 2014 beberapa ustadz diundang ke rumah Prabowo. Kami pendukung Prabowo tahun 2014. Kemarin kami dukung Anies Baswedan. 6 kali diundang Prabowo ke rumah. Sejak saya masuk Islam, saya bersumpah di hadapan Allah, kaki langkah saya ini najis, haram untuk mendatangi rumah pejabat. Untuk mendatangi rumah pejabat. Saya sudah meninggalkan semua kemewahan dunia ini. Saya sudah tinggalkan dunia ini, tukar dengan akhirat. Taubatan nasuha, betul-betul taubat, bukan pura-pura taubat. Maaf, saya tak bisa datang. Jenderal, yang lain datang, kami tidak datang. Media sosial silakan antum buka. Bagaimana lantang saya bicara soal kebenaran sehingga masuk keluar penjara. Tidak jadi masalah. Mewakafkan diri demi kalimat la ilaha illallah. Siapa lagi yang meluruskan seorang pemimpin dakwah para ulama? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sendiri sudah berubah menjadi pejabat. Contoh apalagi keberkahan bagi bangsa ini. Maka Hatib mengajak kita di tanggal 13 September ini, mudah-mudahan Jenderal Prabowo sehat, diberi kuat oleh Allah, inisiatif, bijaksana sebagaimana Nabi SAW. Tapi yang paling awal jujur, amanah, tablik, suka berdakwah. Nabi suka berdakwah. Antum sebagai pejabat tak usah berdakwah, tapi antum buktikan kejujuran. Karena ini adalah landasan paling kuat. Seorang pemimpin, pondasi yang paling kuat untuk memimpin satu masyarakat dibutuhkan kejujuran, iman dan amanah. Bagi seorang pemimpin adalah keniscayaan atas doa seluruh jamaah. Mudah-mudahan Indonesia di kemudian hari menjadi lebih baik. Indonesia menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang. Dan yang paling sangat penting lagi, Islam ditegakkan di masa-masa yang akan datang. Kuatnya Islam akan kuat negara kesatuan Republik Indonesia. Lemahnya Islam, maka lemah negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kepemimpinan yang kami bicarakan, khatib bicarakan ini menjadi bagian dalam kejujuran, amanah, tablik, fatona dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Barakallahu bil ayati wa dzikri hakim. Innahu huwat tabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah birabbil awal wa ja'abadahu birabbi isyani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala sab'an minal masani
yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muriddunya wallazina hum fil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad aghzaytal mawali zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahyi 'anil munkari wa baghi yaizukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurulasikum yaskurkum ala ni'amihi wala dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.